Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua pada malam hari ini. Selamat Hari Natal buat Anda yang merayakan Natal. Dan kita semua semangat ya untuk kesehatan, untuk kondisi saat ini menjelang akhir tahun nih. Oke, sesuai dengan tema yang disampaikan, kita akan membahas mengenai detox sehat. Nah, tapi ini lebih diarahkan untuk juga ajakan nih buat teman-teman sekalian, ayo sehat bareng dengan kita mulai melakukan detox nanti di awal tahun 2022. Jadi nanti bagi yang mau ikut, nanti bisa informasikan aja ke saya atau kepada para mentor untuk kita bisa ikutkan dalam satu grup WhatsApp sementara yang kita lakukan semasa detox ini. Rencana awalnya kita akan lakukan detox mulai pada tanggal 3 Januari. Nah, sebelum itu kita coba lihat dulu ya, apa sih maksudnya yang disebut detox. Oke. Nah, seperti kita tahu, banyak orang termasuk saya juga yang harus terus masih memperbaiki mengenai pola makan dan gaya hidup. Karena banyak penyakit-penyakit degeneratif atau penyakit-penyakit kronis istilah lainnya sebenarnya yang banyak timbul itu karena pola makan kita dan gaya hidup kita. Jadi bukan karena COVID, bukan karena virus, bakteri, enggak. Jadi gara-gara dua hal ini. Jadi sebenarnya kalau kita perbaiki aja pola makan dan gaya hidup kita, pasti kita akan terhindar dari penyakit-penyakit degeneratif. Nah, contohnya nih ya, misalnya dari cara makan kita yang tinggi gula dan banyak pengawet. Nah, nantinya efeknya itu ke perlemakan hati atau sirosis, resistensi insulin, dan lain-lain. Pola hidup yang merokok atau polusi di lingkungan sekitar kita, nanti hubungannya dengan aterosklerosis, ya, stroke dan serangan jantung. Kalau kita kurang atau tidak berolahraga, berat badan nanti akan susah turun, cepat naik. Kalau sering infeksi, stres, itu nanti hubungan dengan degenerasi. Jadi ini yang menjadi fakta dalam kesehatan kita. Nah, ada 7 pertanyaan yang saya mau berikan buat teman-teman sekalian ya. Oke, sebentar. Oh, masih gini. Apakah Anda makan banyak tapi tetap tidak kenyang, inginnya ngemil terus? Atau Anda alerginya sering kambuh? Atau Anda berat badan gampang naik tapi susah turun? Apa Anda sering pusing, masuk angin, dan pegal-pegal? Apakah Anda gampang jerawatan? Apakah Anda susah buang air besar? Apakah Anda menstruasi tidak teratur dan sering sakit? Nah, kalau Anda mengalami satu dari hal-hal ini, itu adalah tanda-tanda tubuh kita tuh perlu melakukan detoksifikasi. Nah, apa sih detox ini? Karena kita sudah terganggu oleh toksin lewat polusi udara, dari makanan, bayangkan makanan sekarang ya, betapa banyak pengawet yang digunakan, perasa, pemanis, dan lain-lain, lalu bahan kimia, lalu juga stres yang selalu ada dalam hidup kita, ini membuat kita menjadi butuh detoksifikasi. Jadi, kita butuh membuang atau menetralkan racun. Sebenarnya detox ini adalah proses yang normal dari tubuh kita, tapi juga ada yang kita perlu lakukan secara sengaja. Nah, ini ada audio bagus sekali, judulnya Nutrilite Detox dari Dr. Ani Santosa. Teman-teman bisa pelajari lebih detail mengenai detox ini. Nah, tipe detox ya kita bisa lihat ya ada 2 garis pertahanan. Pertama dari kulit kita, dari saluran pencernaan ini untuk mencegah penyerapan racun. Tapi juga ada yang sifatnya menetralisir dan mengeluarkan racun yang sudah ada dalam tubuh kita ya, dari paru-paru, ginjal, liver, sistem limfatik ya. Nah, jadi saya nggak jelaskan detail, nanti ada di audio yang lebih khusus yang bicara dokter dan pakar-pakar kesehatan. Jadi intinya tubuh kita sudah diciptakan oleh Tuhan memang untuk mencegah masuknya racun ke dalam tubuh. Makanya kita ada kulit ya, organ tubuh terbesar dalam tubuh manusia ini kulit. Lalu juga ada saluran pencernaan atau usus untuk membuang makanan yang sifatnya beracun, makanan basi dan lain-lain.
Nah, juga ada yang sifatnya membuang dan menetralkan racun. Nah, paru-paru kita terus tuh bekerja mengeluarkan racun, menetralkan racun. Ginjal dan juga terutama hati atau liver, ya. Ini apa ya? Organ tubuh terbesar di dalam organ tubuh kita dan dia punya sifat atau punya manfaat yang sangat penting sekali nih. Saya nggak bahas banyak mengenai ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, manfaat detox ini banyak. Pertama, membersihkan racun dalam tubuh kita. Selain membersihkan racun, meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Jadi kita tetap kuat, makin sehat. Lalu memberikan sistem pencernaan Anda waktu untuk istirahat. Lalu mencegah penuaan dini, jadi tetap awet muda. Dan yang terakhir adalah menurunkan berat badan. Ya, ini adalah efek salah satunya buat Anda yang ingin mencapai berat badan ideal. Nah, durasi detox kalau dari ilmu kesehatan, durasinya 1 hari sampai 1 bulan. Oke. Nah, detox dan diet tidak terpisahkan. Jadi buat teman-teman yang memang ingin sekali diet, ingin slim, ingin berat badannya ideal, ya jawabannya adalah yuk kita detox dulu. Oke, kenapa? Apa bedanya? Nah, kita bisa lihat di slide. Kalau diet aja itu bisa menurunkan berat badan, tapi belum tentu tubuh bersih dari toksin. Jadi lebih penting bersih dari toksin ini kan. Lalu diet tidak sehat dapat membuat sakit dan berat badan cepat kembali naik, bahkan berat badan dapat bertambah. Waduh. Lalu detox membantu mempertahankan kondisi tubuh yang sehat dan membantu menghilangkan toksin untuk menghasilkan kesehatan yang optimal sehingga meningkatkan daya tahan tubuh dan bonusnya berat badan turun. Jadi kalau kita lakukan detox, ingat ada bonusnya ini, berat badan kita turun ya atau mencapai yang ideal. Nah, dalam detox ini ada yang kita perlu perhatikan, yang kita perlu lakukan, juga ada yang jangan dilakukan. Pertama, saat detox kita tingkatkan asupan protein. Karena protein ini penting banget, nanti kita lihat di slide berikutnya. Kita juga tingkatkan asupan fibers dari sayur, juga boleh dari buah, tapi beberapa buah tertentu saja. Lalu juga perlu vitamin B kompleks dan juga kita perlu asupan suplemen untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Nah, yang jangan dilakukan adalah mengkonsumsi simple sugar. Jadi jangan makan gula terlalu banyak. Nah, memang gula bukan kayak gula pasir gitu ya. Ini termasuk nasi, bakmi, bihun, kue tiaw. Nah, itu semua adalah termasuk ke simple sugar, yang disebut juga karbohidrat. Lalu kita hindari kopi dan alkohol, juga makanan berlemak tinggi, dan juga makanan yang glycemic index-nya tinggi, yang gulanya tinggi. Itu kita perlu hindari. Nah, bicara mengenai lemak tubuh, sebenarnya yang kita harapkan dari kalau nanti kita berat badannya turun, atau kita detoksifikasi ini berhasil adalah lemak tubuh kita berkurang. Oke. Nah, kita kalau bicara lemak tubuh, ada 2 jenis lemak ya. Ada lemak yang disebut subcutaneous fat, itu lemak di bawah kulit. Ada juga visceral fat, yaitu lemak yang mengisi organ tubuh bagian dalam. Teman-teman bisa lihat di gambar ya, yang warna biru itu. Jadi ada 2 lemak tuh. Nah, kalau buat wanita, visceral fat yang di ya ukurannya antara angka 1 sampai 9. Ya, kalau kita nanti ukur di Carada Scan, nanti kita bisa lihat berapa sih visceral fat saya. Lalu ukuran lingkar pinggangnya 0,81 sampai 0,85, dan untuk body fat total buat seorang wanita antara 20 sampai 30% dari berat tubuh, itu idealnya. Nah, kalau pria, visceral fat-nya juga sama, 1 sampai 9, waist to hip ratio-nya 0,96 sampai 1. Nah, kalau body fat total, kalau buat pria 10% sampai 20%. Nah, ini adalah ukuran buat kita sehat, ya, bukan jadi atlet, bukan untuk jadi binaragawan, bukan ya, tapi ini normal-normal saja. Nah, ini lebih jelas lagi bedanya visceral fat dengan subcutaneous fat. Ya, subcutaneous ingat saja di bawah kulit. Nah, kalau visceral fat di dalam rongga perut kita. Nah, keduanya ini kita juga perlu pastikan
jangan terlalu lebih dari batas yang dianjurkan. Nah, kalau turun 2,5 kilo harus disyukuri kalau yang turunnya ini adalah lemak. Karena 2,5 kilogram lemak itu volumenya besar daripada 2,5 kilo otot, ya. Nah, kalau kita bicara otot dan lemak, keduanya sama-sama punya berat. Nah, kalau kita lihat konteks antara weight loss dengan fat loss, kita bisa lihat orang bisa weight loss, berat badannya drop turun, tapi bisa kayak gitu penampilannya, ya. Tapi kalau fat loss, lemaknya yang berkurang banyak, tapi otot tubuh dia tetap terjaga. Nah, yang kita butuhkan adalah yang seperti ini. Itu ya. Oke, sebentar saya ini. Oke. Nah, jadi ini bedanya weight loss dengan fat loss. Nah, program diet detox kita ini adalah program fat loss juga. Jadi yang kita fokuskan adalah ingin membuang lemak. Karena lemak ini sifatnya bisa negatif, bisa jelek untuk kesehatan kita. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dia. Kalau kita mau berat badannya turun, sekedar berat di timbangan turun, ini bisa banyak. Maksudnya ada beberapa cara. Pertama, kita kurangi air. Misalnya kalau ada orang nih, gara-gara ikut detox tertentu, terus dia buang-buang air. Dia bilang, Pak, saya 1 hari ini sudah 8 kali buang air. Terus waktu ditimbang, iya benar, berat badannya turun. Ya, masuk logika sih, sampai berkali-kali buang air, ya lemes lah dia ya, kelihatan banget gitu. Atau bisa juga kurangi ototnya, dia nggak berolahraga, tidur-tiduran aja, pasti berat badannya turun. Ya, karena ototnya yang menurun. Oke. Nah, tapi yang kita inginkan adalah sebenarnya fat loss. Air jangan berkurang dalam tubuh kita karena nanti bisa dehidrasi, malah efeknya malah bisa sakit, bahaya banget kalau kurang minum. Otot, kita butuh otot dalam tubuh kita. Oke, yang kita harus kurangi adalah lemaknya. Jadi, kalau ada orang yang mengatakan, aduh berat badan saya 80 kg nih. Nah, kita perlu cek dulu, itu otot semua atau kebanyakan lemak. Dari sana kita bisa ambil keputusan harus turunkan berat badan, atau fat loss, atau tidak perlu. Ya, makanya kita perlu cek dulu. Nah, dengan adanya alat Caradas Scan bisa sangat membantu teman-teman. Nah, sekarang mengenai Nutrilite. Mengapa Nutrilite ini penting? Ini adalah suplemen yang kita butuhkan waktu kita melakukan detox diet ya. Sangat mengurangi makan, maka jumlah nutrisi berkurang. Betul ya, kan nanti waktu kita mulai detox nih, kita coba lihat nanti penjelasan berikutnya, kita berusaha mengurangi makanan ini, makanan itu. Nah, kita perlu asupan nutrisi dari Nutrilite. Lalu suplemen yang dibutuhkan adalah untuk menambah nutrisi secara alami, ya, organik. Dibutuhkan protein yang sehat untuk membantu fungsi detox berjalan dengan baik. Perlu suplementasi, dan Nutrilite-nya sudah terbukti. Dia adalah, ada 3 alasan. Nutrilite ini adalah the first, the only, and the best. The first artinya dia sudah ada di dunia sejak tahun 1934. Jadi umurnya sudah 81 tahun sampai sekarang. Lalu the only, satu-satunya. Apa nih maksudnya? Dia satu-satunya perusahaan di dunia sampai saat ini yang memiliki ladang pertanian sendiri yang organik, dan dia juga memiliki production line dan manufacturing-nya sendiri. Jadi dia tanam, dia pelihara buah dan sayurnya, lalu dia proses sendiri sampai tablet kapsul yang kita konsumsi di rumah kita masing-masing. Nah, ini liputan dari Discovery Channel, bukan dari MW. Di sini dibandingkan dengan banyak merek-merek lainnya di dunia, ternyata hanya Nutrilite lah sampai saat ini yang memiliki kedua hal tadi. Punya lahan pertanian organik sendiri di beberapa negara, dan juga memiliki production line dan manufacturing sendiri. Nah, kita lihat sekarang ada high protein powder. Ini berisi 9 asam amino esensial yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Jadi perlu masukan dari luar. Nah, high protein powder ini terbuat dari kombinasi kacang kedelai, kacang polong, dan biji gandum. Dan protein ini punya peranan yang penting sekali, sangat penting waktu kita melakukan proses diet detox ini. Karena protein untuk memperbaiki, menjaga otot dan sel, serta membuat kenyang kita lebih lama.
Ya, ini kualitasnya sangat terjaga, dia memenuhi syarat PDC AAS1, jadi protein kita mudah diserap dan dicerna oleh tubuh. Karena protein kita dalam bentuk asam amino, dan karena ini organik, jadi kita konsumsi, biasanya kalau orang yang baru operasi habis melahirkan, ada operasi ini, ada kemoterapi, dan lain-lain. Kalau kita konsumsi high protein, itu penyerapannya langsung, instan, seketika. Jadi benar-benar luar biasa. Tanpa perasa, tanpa pengawet, dan dia 100% dari tanaman. Jadi bukan dari GMO ya, bukan dari modifikasi. Nah, yang kedua yang kita butuhkan adalah liver health with milk thistle and dandelion plus. Nah, ini kombinasi unik dari milk thistle, akar dandelion, dan turmeric dalam satu tablet. Ini buat menjaga kesehatan hati kita, liver kita. Karena hati kita ini juga punya peranan penting saat kita melakukan diet detox. Oke? Nah, yang ketiga adalah lecithin E. Ini adalah mengandung vitamin E dari minyak nabati dan lecithin dari minyak kedelai. Kita konsumsi 3 kali sehari sesudah makan, ini kita kunyah, ya ini sangat membantu buat mengemulsi lemak alami di dalam tubuh. Jadi kalau kita waktu normalnya nih kita makan soto Betawi atau tahu goreng, pisang goreng, kita perlu langsung segera mengkonsumsi lecithin E. Kemarin ada demo produk dari Ibu Etna tuh keren banget menjelaskan bagaimana lecithin E ini mudah sekali menyerap lemak. Jadi sebelum diserap oleh tubuh bisa langsung dibuang sekian persennya. Nah, waktu kita melakukan detox, memang kita mengurangi asupan minyak ya, apalagi di fase pertama kita nggak ada minyak sama sekali. Nah, lecithin ini akan berfungsi membuang minyak yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Nah, yang terakhir adalah untuk produk daily. Nah, daily ini buat Anda yang baru memulai, ini sangat bagus karena melengkapi tubuh kita untuk mendapatkan mikronutrisi dan fitonutrisi. Ada 11 vitamin, 7 mineral, dan 6 konsentrat tumbuh-tumbuhan. Jadi ini sangat bagus sekali buat proses detox kita. Nah, ini contoh menu. Jadi di pagi hari kita ada protein, ada daily, ada lecithin. Lalu waktu kita snack juga ada proteinnya sama buah-buah. Makan siang, ini contohnya teriyaki salmon with green vegetarian ya, dan edamame. Terus ada juga lecithin E dan liver health. Makan malamnya seperti itu juga. Jadi ada suplementasinya yang akan membantu proses detox kita. Oke, ini anjuran yang diberikan dan kita mau lakukan nanti di awal Januari 2022. Jadi untuk proses detox ini idealnya 14 hari, maksimalnya 30 hari. Tapi kalau ada beberapa teman yang merasa saya tubuhnya kok nggak terlalu beratnya over dan lain-lain, kayaknya saya mau 7 hari aja. Nggak apa-apa, silakan dikonsultasikan kepada para mentor terdekat. Nah, idealnya 14 hari. Nah, selama 14 hari ini kita sebut fase pertama detox. Jadi ada fase keduanya ya. Fase pertama 2 minggu, fase keduanya 6 minggu. Jadi totalnya 2 bulan. Jadi Anda lakukan ini aja untuk boleh setahun sekali, boleh setahun 2 kali. Ingat tujuannya tadi bukan supaya kece, cantik, ganteng, bukan itunya. Itu bonus kalau terjadi ya. Tapi supaya tubuh kita sehat, bersih dari racun-racun yang berpotensi menimbulkan penyakit-penyakit yang serius nantinya. Nah, selama 14 hari ini apa yang kita lakukan? Makannya tiap 3 jam. Nah, Anda mungkin bingung ya, ini diajak diet, kok makannya tiap 3 jam? Betul, tiap 3 jam, tapi ingat apa yang dimakan nih. Yang kita makan adalah makanan yang tidak digoreng sama sekali. Nggak digoreng. Jadi kukus boleh, rebus, panggang, oke. Jadi istilahnya eat clean, makan bersih, nggak ada minyak-minyak. Nah, kecuali juga semua yang manis, jadi hindari makanan-makanan yang mengandung gula, semua yang karbo simple, jadi nasi putih, tepung, yang kerupuk, keripik, chips, kue-kue, no dulu selama 2 minggu. Jadi mungkin pikirkan aja bahwa oke, saya lagi treatment,
lagi sakit tanda kutip selama 2 minggu saya mau bersihkan tubuh saya dari kue, keripik, kerupuk dan lain-lain ya. Jadi daripada kita sakit beneran terus kita nggak boleh makan ini semua, nah kita tanda kutip aja di awal tahun kita membersihkan tubuh kita ini, kita lakukan detoksifikasi dan juga hindari goreng-gorengan nggak ada sama sekali. Lalu makan karbo kompleks 1 kali sehari. Jadi boleh nih makan nasi merah gitu ya. Atau kalau Anda biasanya roti, oke boleh roti gandum ya. Itu boleh, tapi hanya 1 kali seharinya. Mungkin di pagi hari aja. Nah, kalau nasi merah maksimal 5 sendok makan, lalu singkong rebus 2 potong sekepal. Lalu minum sesuai kebutuhan tubuh. Minimal adalah berat badan kita dalam kilogram dikali 33 ml air. Contohnya kalau berat badan 50 kilo dikali 33 ml, jadi kita perlu minum minimal 1,65 liter air. Dan tidurnya 6-7 jam per malam. Oke. Nah, lalu kita juga perlu jalan minimal 5.000 langkah per hari. Jadi ya jalan antara 30 sampai 45 menit deh teman-teman di komplek rumah, jalan 30 sampai 45 menit. Lalu olahraga ringan 3 kali per minggunya, masih minimal 15 menit. Anda bisa ikut komunitas gaspol, pilih gerakan-gerakan yang ringan, Anda olahraga di rumah saja. Lalu Nutrilite ada 4 itu ya, daily-nya 1 tablet per hari, proteinnya 2 scoop kali 2 seharinya, liver health 1 tablet 2 kali, lecithin E 1 tablet 3 kali. Nah, ini adalah menu yang dicontohkan. Ini saya ambil fotonya waktu kami melakukan detox bersama-sama dalam grup. Kalau nggak salah ini foto dari Ibu Nia ya. Nah, ini fotonya bagus-bagus. Jadi nggak ada gorengan, dipanggang boleh ya. Enak kok ayam panggang, nggak dikasih bumbu apa-apa. Tempe panggang, Anda bisa buat rebus siem, telur rebus. Ingat 3 jam sekali perlu makan ya. Jangan sampai tubuh Anda keburu lapar, karena kita nggak ada makan karbohidrat sama sekali, kecuali yang tadi ya 5 sendok nasi merah, jadi tubuh kita cenderung akan cepat lapar tentunya. Makanya itulah alasan kenapa kita perlu makan 3 jam sekali. Nah ini juga contohnya, mungkin nanti Bu Nia akan menjelaskan nih apa yang beliau lakukan, karena beliau juga sedang melakukan detox saat ini. Oke, ini paket detoxnya, sudah saya sampaikan tadi ada 4 produk. Makan buah juga di fase pertama boleh, kalau tidak lebih bagus. Tapi kalau Anda pengen makan buah, nggak apa-apa. Kalau sekarang ini dengan yang glycemic index-nya di bawah angka 40. Jadi apel, pir, sirsak, jeruk, jambu biji, belimbing, alpukat masih boleh. Tapi jangan terlalu banyak ya. Karena kita mau menghindari gulanya. Nah, cemilan tiap 3 jam, ini boleh body key drink, 1 saset per hari, oke. Tahu tempe, buah-buah low GI ya, glycemic index di bawah 40. Tadi itu contohnya buah-buahnya, edamame boleh, bagus banget, kolang-kaling tambah air kelapa, kelapa muda, lalu ada muesli, plain yogurt, dan buah-buah low GI. Nah, ini fase 1 detox 2 minggu, idealnya dilanjutkan fase 2 itu untuk 6 minggu. Nah, ini ada audionya, Fit Slim Fresh di saat pandemik dari Pak Kris dan Ibu Rita Matindas. Nah, ini slide dari Ibu Rita. Jadi, Bu Rita menjelaskan apa yang beliau lakukan di masa pandemik untuk detox beliau ya. Jadi, di tanggal 3 April tahun lalu, beliau melakukan detox di berat 73,9 kg, 74 kilo deh. Nah, di tanggal 17 Desember, setelah beliau melakukan detox, beberapa kali olahraga dan lain-lain, beratnya 66. Jadi turunnya 8 kg. Ingat tadi ya, kalau 2,5 kg dari lemak, itu aja jumlahnya sudah banyak banget. Ini 8 kg. Nah, pertanyaannya, Ibu Rita ini turun 8 kilo, apanya? Air tubuhnya, lemaknya, atau ototnya? Nah, kalau kita lihat di baris kedua, adalah ukuran muscle. Muscle-nya malah naik nih, dari 24 menjadi 25 kilo. Wow, berarti yang turun ini murni dari lemak. Kita lihat fat mass-nya ya, massa lemaknya. Dari 31,7 kg lemak,
menjadi 22,4 kilogram lemak. Jadi lemaknya turun banyak banget. Persen berapa tuh? Lemaknya turun 9 kilogram, ya 8 kilogram, 8 kilo lebih. Lalu persen body fat-nya dari 43% menjadi 34%. Turun 9%. Idealnya seorang wanita antara 20 sampai 30%. Nah, BMI-nya juga dari 27 ke 24. Nah, itu tahun lalu ya. Nah, akhir tahun ini, 19 Desember 2021, Bu Rita ukur lagi. Beratnya stabil 67, muscle mass-nya juga stabil di 24,9, fat mass-nya juga ideal di 23, persen body fat-nya juga masih di 35. Jadi luar biasa, setelah setahun berlalu, sejak Desember 2020, kondisi kesehatan beliau sangat bagus ya, stabil banget. Nah, ini adalah Pak Hari Bagio pernah sharing pada kita semua juga, dari beratnya beliau 76,4 menjadi 74,8 kilo. Jadi turunnya 2 kilo lebih, muscle mass-nya tetap ya, jadi ototnya nggak ada perubahan, bagus banget. Ini yang kita harapkan dari seseorang yang melakukan detox dengan Nutrilite, otot dijaga, jangan berkurang, naik boleh. Yang mau dikurangi adalah lemak, ya dari 18,3 kilo menjadi 15,7 kilogram. Wow, ini 3 kilo lemak, waduh gede, besar banget ya. Lalu persen body fat-nya dari 24 ke 21. Jadi ini adalah contoh-contoh yang sangat menginspirasi. Makanya nggak heran kalau lihat Pak Hari, Bu Nia, Bu Rita, makin seger aja gitu. Nah, paket detox ini harga IBO atau harga PP-nya 1.323.000. Nah, buat beberapa orang yang nggak mengerti atau belum paham, merasa, wah, ini tambahan biaya dong, sayang mendingan buat beli yang lain gitu ya. Tapi sebenarnya teman-teman, untuk punya kesehatan yang optimal itu sangat-sangat berharga. Memang beberapa teman saya sendiri, mereka lebih suka nyicil handphone baru, cicil uang buat sepeda baru, dan lain-lain. Yang kelihatan orang, wow, keren gitu ya. Tapi buat saya pribadi, mendingan saya nggak usah perlu ganti handphone, saya sepeda nggak perlu ganti, tapi saya jaga kesehatan saya optimal. Karena percuma kita punya ini, itu, dan lain-lain, tapi kalau kesehatan kita tidak fit, tidak bagus gitu. Nah, jadi itu aja sharing dari saya, teman-teman sekalian. Selamat melakukan detox. Jadi bagi yang ingin memulai bersama-sama kami, yuk kita nanti mulai tepat tanggal 3 Januari. Jadi kalau mau makan enak, nggak apa-apa. Sekarang masih bisa enjoy. Kita mau holiday, mau menutup akhir tahun, tapi mulai tanggal 3 Januari sampai 7 hari kemudian, sampai 14 hari kemudian, yuk kita melakukan detox fase 1. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekarang kan meminta Ibu Nia untuk sharing buat kita semua, karena Bu Nia sedang melakukan program detox ya sejak tanggal 22 Desember kemarin ini. Oke, silakan Bu Nia untuk memulai sharingnya. Terima kasih Pak Jeffrey. Selamat malam teman-teman. Jadi awalnya saya merasa berat badan naik karena nggak ada alasan ya sebenarnya, bukan karena pandemi, tapi selama pandemi kurang aktivitas dan banyak ngemil, itu mungkin yang membuat tiba-tiba waktu nimbang, berat badannya kok naik banget. Terus dan saya merasa lutut saya lebih berat bebannya gitu, karena saya menyayangi tubuh saya sendiri. Ini juga berkaitan dengan kalau kita mau menyayangi keluarga, otomatis kita harus menyayangi diri kita sendiri. Nah, awalnya di usia di atas 50, saya pikir awalnya itu metabolisme sudah tidak bisa diperbaiki lagi gitu. Tapi setelah itu saya mencoba untuk detox tanggal 22 Februari kemarin, pas 22 Desember pas hari Ibu. Saya mulai detox, tapi detoxnya lebih lebih disiplin, lebih lebih berat dari yang dikasih berita tadi gitu. Tapi besok mulai mungkin fase 0 ya. Jadi saya detoxnya itu benar-benar
high protein yang plain itu 2 scoop pagi dan 2 scoop malam. Kadang-kadang kalau 2 scoop siang, jadi ada 6 scoop setiap harinya. Kemudian saya makannya benar-benar kukusan, kemudian tanpa gula, eh, tanpa gorengan, tanpa minyak. Jadi kasihan juga sih sama eh, anak saya sama Pak Ari, jadi ikut menu detox gitu. Tapi jadi seperti itu ya. Jadi lebih banyak sayur, lebih banyak tahu, tempe yang dikukus, yang direbus, yang dipanggang. Jadi kemarin kita juga, tapi ada juga ikan. Kita ikan bawal, ikan salmon itu kita panggang juga. Jadi nggak ada rasa lemes. Kalau saya merasa nggak strict dulu sih, tapi kalau saya merasa lemes saya tambahkan protein green tea supaya lebih manis sedikit, jadi ada asupan gula yang lebih ke tubuh saya. Kemudian air kelapa muda saya konsumsi juga kalau lagi lemes, dan sekarang sudah nggak strict amat. Jadi kalau saya kepingin apa yang dessertnya Pak Hari makan gitu ya, saya makan sedikit banget gitu. Jadi kita tetap menikmati gitu, dan olahraga tetap kita lakukan ya. Jadi 10.000 langkah itu wajib buat saya. Jadi buat saya sendiri ya, saya memutuskan untuk tubuh saya harus setiap hari punya 10.000 langkah minimal. Jadi kalau bisa 20.000 ya oke, nggak apa-apa juga gitu. Jadi di badan setelah 5 hari saya turun 1,5 kilo. Saya memang belum fokus sama menambah muscle, tapi fokus menurunkan berat badan dulu, apapun itu, supaya lutut saya lebih sehat gitu. Jadi beban yang ditanggung sama lutut saya itu ideal gitu. Kalau beban ideal, otomatis lututnya jadi lebih sehat gitu. Itu aja dari saya, Pak Jeffrey. Makasih. Oke, terima kasih Bu Nia buat sharingnya.